Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibadi wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyadi wa waffaqahum bi lutfihi li salihil a'mali fafazu bi bulughil muradi. Ahmaduhu hamdan mu'tarifan bi jazilil irfadi wa a'udzu bihi min wabilit tardi wal ibadi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha li yaumil ma'adi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muwaddihu sabilil huda was sadadi qami'ul jahidin wal mulhidin min ahli az-zayghi wal inadi wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-ajwadi salatan tuballighuhum biha nihayatal amali wal muradi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Raja Adat Negeri Gelmuri, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Negeri Mising, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Laimela, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan perempuan maupun laki-laki, tua maupun muda, dan yang sungguh kami sayangi dan kami cintai adik-adik kami para calon mujahid dan mujahidah, santri-santri Pondok Pesantren Al-Hamasa kedua cabang Laimela. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillahirabbil alamin Allah Subhanahu wa taala dengan maha murahnya, dengan maha pengasih kasih sayangnya Allah memberikan kita semua nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, yang pada akhirnya alhamdulillah kalian semua bisa hadir di ruangan yang penuh berkah ini di bawah terik matahari yang sangat panas ini. Tak lupa pula salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Semoga kalian semua yang hadir di sini dapat diakui sebagai umatnya Rasulullah pada hari kiamat, dan kelak kalian semua dapat mendapati syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat. Yang hanya bermanfaat pada hari itu adalah amal kebajikan kita. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengarungi samudra kehidupan ini, kalian semua punya tujuan. Kalian semua punya maksud dan tujuan ketika hidup di dunia ini. Apa tujuan kita hidup di dunia? Tujuan kita adalah beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah pula berfirman, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian mengira bahwa kami ini menciptakan kalian begitu saja tanpa ada maksud dan tujuan, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Allah menciptakan kita dengan tujuan. Dan tujuan kita adalah beribadah. Beribadah untuk apa? Beribadah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah benar atau tidaknya tidak bisa kita pastikan dari koran, tidak bisa kita pastikan dari majalah. Benar atau tidaknya ibadah kita pastikan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah." Kata Rasulullah, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jikalau kita berpegang kepada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu tamu undangan yang sungguh dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya Pondok Pesantren Al-Hamasa cabang Laimela, katong dari pengurus yayasan punya misi besar, punya ambisi besar untuk menjadikan adik-adik kita di Kampung Laimela ini adik-adik yang disebut dengan Hamilul Quran. Adik-adik yang selalu membawa Al-Quran kemana-mana. Kita punya ambisi besar untuk menjadikan bapak-bapak, ibu-ibu di sini sebagai qari'ul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita punya ambisi besar untuk menjadikan seluruh lapisan masyarakat SBT ini menjadi orang-orang yang cinta terhadap kitab sucinya. Orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup mereka, bukan sebagai pajangan di masjid atau bukan sebagai pajangan di rumah. Kalau kau melihat biasanya di rumah-rumah itu Al-Quran cuman ditaruh di atas meja ataupun di dalam lemari, tidak pernah dibaca. Nah, oleh karena itu, dengan hadirnya pondok pesantren ini, katong ingin menjadikan katong punya adik-adik di sini sebagai adik-adik yang pandai membaca Al-Quran, adik-adik yang menghafal Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena yang pertama, Al-Quran itu adalah pegangan hidup kita. Al-Quran itu ibarat kompas. Jadi kalau kapal berlayar itu harus punya kompas, sehingga dengan kompas itu dia bisa menuju ke arah mana dia mau. Begitu pula katong dalam menjalani kehidupan ini, katong punya kompas. Apa kompas kita? Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan demikian, laksanakan. Ketika Al-Quran melarang demikian, maka tinggalkan. Maka tidak ada orang yang bisa mengikuti perintah Al-Quran, melainkan dia bisa membaca Al-Quran. Hadirin, para tamu undangan, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mulia di dunia ini melainkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Seorang salaf bernama Abdul Malik bin Umair mengatakan bahwa manusia yang paling cerdas adalah manusia yang membaca Al-Quran. Salah seorang imam besar kita, Ibrahim Al-Maqdisi, ketika memberikan wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdi Daim, mengatakan, "Akthir min qiraatil Qur'an fala tatrukhu, fa innama yatayassaru laka ma tatlubuhu
ala qadri ma taqra. Kata beliau, perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan kamu tinggalkan, karena sesungguhnya kemudahan segala urusanmu diukur berdasarkan banyaknya ayat yang kamu baca. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Quran itu pada hari kiamat akan menjadi syafaat, memberi syafaat untuk para pembacanya. Hadirin, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katon semua punya ambisi besar untuk masuk surga. Tidak ada orang Islam yang tidak mau masuk surga. Perkara surga ini jangankan orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi pun kalau ditanya, kamu mau masuk surga apa masuk neraka? Pasti dia bilang masuk surga. Pasti dia bilang masuk surga. Cuman sayangnya jalan kita berbeda. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lahirkan dalam keadaan beragama Islam. Sementara saudara-saudara kita di sini, alhamdulillah Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, mereka pun masuk ikut kita dalam agama Islam. Walaupun ada yang umurnya sudah 50-an tahun, ada yang 30-an tahun. Alhamdulillah, itu anugerah besar. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah ingin katon semua berkumpul di surganya. Allah ingin katon semua santai di surganya Allah, menikmati surganya Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan katon semua di sini. Hadirin, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami dari segenap pengurus Yayasan Markas Dakwah Al-Kahfi Indonesia atau Yayasan Madain punya harapan besar, semoga adik-adik kita ini yang senantiasa belajar di sini menjadi adik-adik yang berjalan membawa Al-Quran, adik-adik yang akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Rasulullah dengan cara membaca Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang disayangi semua orang. Kita lihat katong punya anak-anak muda sekarang seperti apa. Orang bilang kalau lautan yang luas kuseberangi, gunung yang tinggi kudaki, tapi masjid yang dekat rumah kulewati. Nah ini anak-anak muda katong sekarang ini, Masya Allah. Jadi katong punya harapan besar, semoga adik-adik yang berada di Kampung Lamela ini menjadi contoh teladan untuk adik-adik kita di kampung-kampung yang lain. Dan kami sangat berharap dukungan dari masyarakat Kampung Lamela, begitu pula kampung-kampung di sekelilingnya, baik itu di Tum maupun di Mising sampai Selor sana. Katong semua bekerja sama untuk menjadikan adik-adik kita ini adik-adik yang cerdas, adik-adik yang pintar membaca Al-Quran, adik-adik yang kelak akan menjadi imam-imam di seluruh masjid yang ada di SBT ini. Jadi katong ke depan itu tidak mau orang tua-tua jadi imam lagi. Orang tua-tua santai aja di belakang lalu dengar bacaan katong pun adik-adik. Mau bilang hari ini kamu jadi imam dengan bacaan Syekh Asudais, boleh. Hari ini kamu jadi imam dengan bacaan Syekh Asuraim, boleh. Kamu hari ini jadi imam dengan bacaan Misyari Ar-Rusyid, boleh. Insya Allah katong pun anak itu yang katong harapkan. Semoga mereka menjadi para hafiz Quran, menjadi kori-kori terbaik yang akan menjadikan SBT ini sebagai negeri Al-Quran, insya Allah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau mau panjang saya ngomong nanti katong subuh bisa mandi keringat. Cukup, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.